Perkenalkan, nama saya Zain Zaki Muhammad dari Universitas PGRI Madiun, Prodi Teknik Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas tentang pengumpulan data preservasi bukti digital. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah bukti digital dan definisi chain of custody. Yang kedua adalah mengapa chain of custody penting. Dan yang ketiga, prinsip preservasi bukti digital. Yang keempat, tahapan dalam chain of custody. Dan yang kelima, alat teknik dan dokumentasi. Dan yang keenam adalah studi kasus dan praktek terbaik. Yang pertama, apa itu bukti digital? Bukti digital adalah setiap informasi yang disimpan atau dikirimkan dalam bentuk digital yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam suatu proses hukum atau investigasi insiden. Lalu yang pertama adalah file and metadata. Yang pertama adalah dokumen, foto, log system, timestamp, dan atribut filenya. Lalu selanjutnya adalah data penyimpanan, isi hard disk, SSD, RAM, dan media penyimpanan removable. Lalu data jaringan, pakai data, log, lalu lintas, dan riwayat koneksi. Lalu definisi apa itu chain of custody. Chain of custody atau rantai pengawasan adalah dokumentasi kronologis yang mencatat siapa yang menangani bukti digital, kapan, di mana, dan untuk tujuan apa, sejak bukti ditemukan hingga disajikan di pengadilan. Pertama, membuktikan bukti tidak berubah, rusak, atau dimanipulasi. Kedua, menjaga keabsahan atau admissibility bukti di pengadilan. Terakhir, menciptakan akuntabilitas setiap pihak yang menangani bukti. Mengapa chain of custody itu penting? Yang pertama adalah keabsahan di pengadilan. Bukti tanpa chain of custody yang jelas dapat ditolak hakim atau dianggap tidak sah. Dan yang kedua adalah menjaga integritas bukti. Memastikan bukti yang dianalisis sama persis dengan yang ditemukan di TKP. Selanjutnya, akuntabilitas penyidik. Setiap orang yang memegang bukti tercatat hingga tanggung jawab yang jelas. Lalu mencegah tuduhan manipulasi, melindungi investigator dan tuduhan pihak lawan bahwa bukti direkayasa. Lalu prinsip preservasi bukti digital. Yang pertama, read blocker, mencegah penulisan atau perubahan data saat menyalin bukti dari media sosial. Yang kedua adalah duplikasi bit by bit, membuat forensic image identik, analisis digunakan pada salinan bukti asli. Selanjutnya, hashing, menghasilkan nilai hash unik untuk memverifikasi bukti tidak diubah. Penyimpanan aman, bukti fisik dan digital disimpan di lokasi terkunci dengan akses yang terbatas. Tahap-tahap chain of custody. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua pengumpulan, yang ketiga dokumentasi, yang keempat penyimpanan, yang kelima analisis, yang keenam presentasi. Alat dan teknik preservasi. Yang pertama adalah read blocker, hardware atau software, mencegah perubahan data saat akuisisi bukti dari storage asli. Yang kedua adalah forensic image tools, FTK imagers, Encache, DD atau DCV-LDD untuk duplikasi bit by bit. Yang ketiga adalah hashing utilities, menghitung MD5 atau SHA-1, SHA-256 sebagai sidik jari digital bukti. Terakhir adalah Faraday bag, mengisolasi perangkat mobil dari sinyal
jaringan agar data tidak berubah jarak jauh. Selanjutnya adalah formulir chain of custody. Setiap perpindahan bukti wajib dicatat dalam formulir resmi berisi informasi berikut. Yang pertama adalah deskripsi bukti, jenis, merek, nomor seri, kondisi fisik, dan saat ditemukan. Selanjutnya, tujuan penanganan, alasan bukti dipindahkan atau diakses, analisis transfer atau tersebut, lokasi dan waktu, tanggal, jam, lokasi persis penemukan bukti. Selanjutnya adalah nilai hash, checksum MD5 atau SHA sebagai bukti integritas data. Selanjutnya nama penanggung jawab, identitas setiap orang yang memegang atau mengakses bukti. Yang terakhir adalah tanda tangan atau segel, otoritas dan penyegelan setiap serah terima bukti. Selanjutnya ketika chain of custody gagal. Dalam beberapa kasus persidangan, bukti digital misalnya hard disk atau ponsel tersangka ditolak pengadilan karena catatan penyerahan bukti tidak lengkap. Hash sebelum dan sesudah analisis berbeda, atau bukti sempat berpindah tangan tanpa dokumentasi asli atau resmi. Yang pertama adalah dokumentasi setelah waktu. Ada jeda waktu tanpa catatan siapa yang memegang bukti. Kedua adalah hash tidak cocok. Nilai hash sebelum dan sesudah analisis berbeda, integritas diragukan. Yang ketiga adalah penyimpanan tidak aman. Bukti tersimpan di lokasi yang dapat diakses banyak orang. Ya, selanjutnya adalah praktik terbaik chain of custody. Yang pertama, selalu gunakan write blocker sebelum menyalin data dari media asli. Selanjutnya adalah dokumentasikan setiap perpindahan bukti secara real time, bukan belakangan. Yang ketiga adalah simpan bukti asli terpisah, analisis hanya pada salinan forensik. Selanjutnya adalah hitung dan catat nilai hash sebelum dan sesudah setiap tahap penanganan. Lalu batasi jumlah orang yang memiliki akses terhadap bukti asli. Yang terakhir adalah gunakan label atau segel seperti tamper evident dan penyimpanan terkunci. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang perlu diingat adalah chain of custody menjaga integritas dan keabsahan bukti digital sejak ditemukan hingga di pengadilan. Yang kedua adalah setiap tahap identifikasi, pengumpulan, dokumentasi, penyimpanan, analisis, presentasi harus catat secara rapi. Terakhir adalah kegagalan mendokumentasikan chain of custody dapat membuat bukti ditolak atau diragukan oleh hakim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.